Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi statistika deskriptif untuk data berkelompok. Materi ini merupakan rangkaian dari materi statistika deskriptif, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah membahas statistika deskriptif untuk data tunggal. Kemudian bagian kedua kita membahas statistika deskriptif untuk data berkelompok, yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi dan bagaimana menggambar atau membuat grafik, histogram, poligon, dan OGIF berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian ini pembahasannya masih terkait dengan statistika deskriptif data berkelompok. Nah, namun yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana cara menghitung ukuran deskriptif dari data berkelompok tersebut. Nah, ukuran deskriptif di sini kita akan menghitung ukuran pemusatan seperti min, median, modus, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Lalu ada ukuran penyebaran, di mana kita akan menghitung nilai variansi dan standar deviasi. Nah, penggunaan persamaan atau rumus ini agak sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan data yang sifatnya tunggal. Nah, karena data yang kita gunakan di sini adalah data yang bersifat berkelompok, di mana data berkelompok itu kita susun berdasarkan data tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita akan menghitung ukuran pemusatan dari data berkelompok. Yang pertama adalah rata-rata data berkelompok. Ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, FI itu kan frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah. Nah, nilai FI dan XI ini sudah kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi. Begitu juga dengan perkalian antara FI dengan XI. Nah, ini kita hitung melalui tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, median untuk data berkelompok. Nah, ini adalah persamaan median untuk data berkelompok, di mana ME sama dengan LMD ditambah P dikali 1/2 dikali N dikurangi CF dibagi FMD. Nah, di mana LMD ini adalah batas bawah kelas median. P itu adalah panjang kelas interval. Ya, jadi panjang kelas interval. Lalu N itu adalah jumlah data, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sedangkan FMD itu adalah frekuensi kelas median. Kemudian ukuran pemusatan yang ketiga, kita akan menghitung nilai modus dari data berkelompok. Nah, persamaan atau rumus dari modus data berkelompok itu adalah MO sama dengan LMO ditambah P dikali A dibagi A plus B, di mana LMO itu adalah batas bawah kelas modus, P panjang kelas interval, A itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Nah, sedangkan B itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah modus. Kemudian ukuran pemusatan yang keempat adalah kita akan menghitung nilai kuartil dari data berkelompok. Nah, rumusnya adalah QK sama dengan B1 ditambah P dikali K/4 dikali N dikurangi CFB dibagi FQ, di mana QK adalah kuartil ke K dengan K sama dengan 1, 2, 3. Jadi kalau kuartil itu kan kita membagi data ke dalam 4 bagian yang sama. Kemudian B1 adalah batas bawah kelas yang mengandung kuartil ke K. Jadi nanti kuartilnya bisa K1, K2, dan K3. Lalu P itu adalah interval kelas. Lalu CFB adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke K. Lalu FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung QK. Dan N adalah banyaknya observasi. Kemudian selanjutnya ukuran pemusatan
yang kelima itu adalah desil, di mana desil itu adalah membagi data ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, rumus dari desil DK sama dengan B1 ditambah P dikali K per 10 dikali N dikurangi CFB dibagi FD. Nah, di mana DK jadi desil ke K, di mana K-nya itu 1, 2 sampai ke 9. Lalu B1 itu adalah batas bawah kelas yang mengandung desil ke DK. P adalah panjang kelas, CFB adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke DK, FD adalah frekuensi kelas yang mengandung DK, desil ke berapa, dan N adalah banyaknya observasi. Kemudian rumus selanjutnya adalah persentil, data berkelompok. Jadi kalau persentil itu adalah kita membagi data ke dalam 100 bagian yang sama. Nah, rumus dari persentil sendiri adalah PK sama dengan B1 ditambah P dikali K per 100 dikali N dikurangi CFW dibagi FV. Nah, rumus keterangannya di mana PK sama dengan persentil ke K. Nah, nilai K itu berkisar antara 1 sampai 99 karena kita ingin membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, B1 adalah batas bawah kelas yang mengandung persentil ke PK, P adalah interval kelas, CFB adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, lalu FP adalah frekuensi kelas yang mengandung PK, dan N adalah banyaknya observasi. Nah, itu adalah ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Kemudian selanjutnya adalah ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Yang pertama kita akan menghitung variansi dari data berkelompok. Nah, rumusnya adalah S kuadrat. Jadi di sini kita langsung menggunakan variansi untuk data sampel. Jadi simbolnya adalah S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kuadrat. Jadi kuadratnya hanya berlaku untuk XI saja. Nah, dikurang sigma FI XI dikuadratkan. Jadi jumlah dari perkalian FI kali XI, nah itu jumlahnya dikuadratkan. Jadi kuadratnya berlaku untuk sigma FI XI. Nah, kalau yang ini kuadratnya hanya berlaku untuk si XI saja. Nah, dibagi N-1. Nah, karena ini kita gunakan variansi untuk sampel, untuk data sampel. Nah, di mana XI adalah nilai tengah atau titik tengah, lalu FI adalah frekuensi, dan N adalah banyaknya observasi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai standar deviasi dari data berkelompok. Nah, standar deviasinya juga sama, kita menghitung standar deviasi untuk data sampel. Sehingga simbolnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi standar deviasi adalah akar dari nilai variansi. Jadi setelah variansinya kita hitung, maka kita bisa mendapatkan nilai standar deviasi dengan mengakarkan nilai variansi tersebut. Nah, keterangannya ini kurang lebih hampir sama. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, contoh kasus ini sama seperti contoh kasus yang ada pada bagian 2 dari materi statistika deskriptif. Hanya ke bagian 2 itu kita selesaikan pembahasannya sampai pada bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan bagaimana cara membuat gambar atau grafik histogram, poligon, dan OGIF. Nah, contohnya adalah berikut ini adalah data berat dari 50 buah koper. Jadi ada 50 buah koper. Koper pertama beratnya 7, koper kedua 8, koper ketiga 10, koper keempat 10 sampai koper ke 50 beratnya 20. Jadi ada 50 buah koper. Nah, masing-masing koper itu ditimbang. Nah, ini adalah berat dari masing-masing koper tersebut. Nah, berdasarkan data di atas, buatlah yang pertama tabel distribusi frekuensi, lalu yang kedua buat grafik histogram, poligon, dan OGIF. Nah, yang ketiga adalah hitung ukuran deskriptif dari data berkelompok tersebut. Nah, untuk bagian pertama dan bagian kedua, untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini sudah dibahas di materi video statistika deskriptif pada bagian 2 ya. Jadi pada bagian 2 itu sudah dibahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian pada video itu juga dibahas bagaimana cara membuat grafik histogram, poligon, dan OGIF. Nah, sehingga penjelasan ini kita skip saja. Jadi nanti akan kita tampilkan tabel distribusi frekuensi yang sudah lengkap dari hasil perhitungan pada
video bagian yang kedua. Jadi nanti silakan dilihat kembali videonya agar agar tahu asal usul tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, pada video ini akan dibahas ukuran deskriptif dari data berkelompok. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi lengkap yang sudah kita bahas cara pembuatannya di video bagian kedua dari materi statistika deskriptif gitu ya. Jadi ada banyaknya kelas, kemudian panjang kelas atau jaraknya kelas, frekuensinya, titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif yang lebih kecil dari, frekuensi kumulatif yang lebih besar dari, FI kali XI. Jadi FI itu adalah frekuensi, XI itu adalah titik tengah, lalu dikalikan, lalu XI kuadrat, FI kali XI dikuadratkan. Nah, tabel ini penjelasan detailnya silahkan dilihat kembali materi bagian kedua dari statistika deskriptif. Nah, nanti dari data ini kita akan menghitung ukuran deskriptifnya. Kita akan menghitung nilai min, median, modus, kemudian kuartil gitu ya, variansi dan standar deviasi. Nah, yang pertama kita akan menghitung ukuran pemusatan dari data yang berkelompok. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok. Nah, rumus dari rata-rata data berkelompok X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, komponen ini yang kita butuhkan. Nah, komponen-komponen ini sudah kita hitung dari tabel distribusi frekuensi ini gitu ya. Jadi FI kali XI, XI kuadrat, FI dikali XI dikuadratkan. Nah, ini sudah kita hitung pada pembahasan video sebelumnya. Nah, rumus dari data berkelompok X bar sama dengan F sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, yang kita butuhkan dari tabel distribusi frekuensi itu adalah bagian yang ini. Jadi sigma FI dan sigma FI dikali XI. Jadi FI kali XI itu adalah perkalian antara FI dengan XI. Jadi frekuensi dengan titik tengah. Nah, ini kelas pertama 15, kelas kedua 19, 69. Ini nanti kita jumlahkan. Nah, jumlah dari FI kali XI itu adalah 741. Gitu ya. Jadi kita pindahkan ke sini, sigma FI kali XI-nya adalah 741 dibagi sigma FI. Nah, sigma FI adalah jumlah dari frekuensi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 14 tambah 10 tambah 9 tambah 7, hasilnya adalah 50. Nah, 50 kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga nilai rata-rata data berkelompoknya adalah 741 dibagi 50, hasilnya adalah 14,82. Nah, jadi rata-rata berat kopernya itu sekitar 14,82 kg. Nah, itu adalah rata-rata data berkelompok. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung nilai median dari data berkelompok. Nah, rumus dari median data berkelompok ME sama dengan LMD ditambah P dikali 1/2 kali N dikurangi CF dibagi F MD. Tadi kan LMD itu adalah batas bawah kelas median, P adalah panjang interval, N jumlah sampel, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F MD adalah frekuensi kelas median. Nah, jadi kita harus mencari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghitung nilai median ini. Nah, untuk menghitung median ini, tabel distribusi frekuensi yang kita butuhkan adalah ini. Jadi ini adalah tabel ini adalah bagian dari tabel distribusi frekuensi lengkap yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi di sini ada nomor, kemudian ada batas kelas dan ada frekuensi. Nah, kolom-kolom ini yang kita butuhkan saya ambil sebagian dari tabel distribusi frekuensi yang ditampilkan sebelumnya. Nah, ini yang kita butuhkan. Pertama, kita harus menghitung ini, mencari komponen-komponen ini, LMD, P, N, CF, dan FMD. Nah, langkah pertama untuk menghitung median data kelompok, kita harus tentukan dulu mediannya ada di kelas keberapa. Gitu ya. Nah, ini kan ada kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, untuk menghitung nilai median harus ditentukan dulu mediannya ada di kelas keberapa. Nah, untuk menentukan mediannya di kelas keberapa, kita hitung median data
tunggal. Nah, median data tunggal ini bisa dihitung dengan cara N+1 dibagi 2. Nah, ini adalah rumus lain dari median data tunggal. Ini agak sedikit berbeda rumusnya dari pembahasan median data tunggal pada bagian pertama. Ini yang lebih singkatnya, jadi bisa dipakai yang mana saja. Nah, kalau yang rumus ini bisa digunakan untuk data tunggal, data genap maupun ganjil, ya. Jadi ME sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N itu adalah jumlah data. Nah, di sini kan tadi jumlah kopernya ada 50, sehingga ME sama dengan 50 plus 1 dibagi 2. Sehingga ME sama dengan 51 dibagi 2, hasilnya adalah 25,5. Nah, artinya mediannya ada di urutan 25,5. Nah, sekarang data ke 25,5 ini ada di kelas keberapa? Nah, di sini kan nilainya sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini kalau kita lihat 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 6 10. 10 ditambah 14 24. Nah, belum sampai ke data 25,5, urutan 25,5. Nah, berarti ada di sini. Nah, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 14 tambah 10 berarti kan jumlahnya adalah 34. Nah, data ke 25,5 ada di sini. Jadi ketika sampai kelas keempat itu kan baru sampai 24. Nah, 25,5 ada di sini. Nah, sehingga kelas kelima ini, nah kelas kelima ini kita anggap sebagai kelas median, gitu ya. Jadi data ke 25,5 ada di kelas kelima tadi kan ya. Jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 14 24. Nah, kelas keempat baru sampai 24. Nah, sehingga berarti ada di kelas ke-5. Nah, urutan data ke 25,5 ada di kelas ke-5. Sehingga kelas kelima kita sebut sebagai kelas median. Nah, kalau kelas mediannya sudah ditemukan, maka bisa kita tentukan komponen-komponen nilai yang kita butuhkan untuk menghitung nilai median. Pertama, kita LMD. LMD itu kan batas bawah kelas median. Nah, mediannya kelas kelima. Kelas kelima ini kan ada sebelah kiri itu adalah batas bawah, sebelah kanan adalah batas atas. LMD itu adalah batas bawah kelas median. Nah, kelas mediannya kelas kelima, batas bawahnya berapa? Nah, batas bawahnya adalah 14,5. Sehingga kita simpan di sini. LMD-nya adalah 14,5. P itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kan dihitung dari di bagian sebelumnya ya, itu range R per K. R per K itu kan nilainya sebesar 2. Nah, 2 ini diperoleh dari perhitungan bagian kedua. Nanti bisa dilihat kembali P itu apa. P itu adalah panjang kelas interval. Lalu N itu adalah jumlah data. Tadi kan jumlah kopernya ada 50. Lalu CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan kelas kelima. Nah, berapa jumlah frekuensi sebelum kelas median? Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti kan ini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 14. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kelas apa? Kelas kelima, 10 kan di sini ya. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti 2 tambah 2 tambah 6 tambah 14. Hasilnya adalah 24. Lalu FMD, frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya adalah 10. Gitu ya. Jadi kelas kelima adalah kelas median dan frekuensi kelas mediannya adalah 10. Nah, ini semua komponennya sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung nilai mediannya. LMD-nya adalah 14,5 ditambah P-nya adalah 2 dikali 1/2 dikali N. Berarti 1/2 dikali N-nya 50 dikurangi CF itu adalah 24 dibagi FMD-nya adalah 10. Kemudian sama dengan, nah ini yang kita proses setelah yang bagian kanan dari tanda plus. Jadi 14,5 ditambah 2. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 1/2 dikali 50 adalah 25. 50 dibagi 2 25 dikurangi 24 dibagi 10. Kemudian sama dengan 14,5 ditambah 2. Nah, 25 min 24 adalah 1 dibagi 10. Nah, berarti 14,5 ditambah 2, 1/10 adalah 0,1. Sehingga 14,5
ditambah 2 dikali 0,1 adalah 0,2, sehingga nilai mediannya adalah 14,5 ditambah 0,2 adalah 14,7. Nah, itu adalah nilai median untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung modus dari data berkelompok. Nah, ini adalah persamaan modus untuk data berkelompok. MO sama dengan LMO ditambah P dikali A dibagi A per A plus B gitu ya. Jadi LM itu kan batas bawah kelas modus, P itu adalah panjang kelas interval, A kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi sebelum modus, B itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah modus. Nah, untuk menghitung nilai modus ini sama seperti median, kita harus menentukan dulu kelas modusnya. Nah, untuk menghitung modus data kelompok kita butuhkan tabel ini. Nah, tabel ini adalah bagian dari data dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kelas, kemudian batas kelas dan frekuensi. Nah, ini kolom tabel yang kita butuhkan ya. Nah, ini adalah bagian kecil dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, sama seperti median, kita harus menentukan dulu kelas modusnya. Nah, untuk menentukan kelas modus, kelas modus itu ditentukan berdasarkan frekuensi terbanyak. Nah, jadi di sini 2, 6, 14, 10, 9, 7. Nah, mana frekuensi terbanyak? Nah, frekuensi terbanyak adalah 14. Nah, 14 ada di kelas keberapa? Nah, 14 ada di kelas keempat. Nah, maka kelas keempat kita jadikan sebagai kelas modus. Nah, bagaimana kalau seandainya 14-nya ada yang sama gitu ya. Jadi bisa di kelas ketiga, bisa di kelas kelima misalkan. Nah, kalau yang sama ya kita ambil modus yang paling atas saja. Jadi misalkan kelas ketiga 14, kelas keempat 14, ya kita kelas modusnya kita ambil kelas yang ketiga. Nah, setelah kelas modusnya kita dapatkan, maka kita bisa tentukan nilai komponen ini, LMO, batas bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya kan 14, batas bawahnya berarti 12,5. Nah, kita simpan di sini 12,5. Lalu P panjang kelas interval. Nah, sama seperti yang median, P-nya adalah 2. Lalu A itu adalah kelas modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Jadi 14 dikurang 6. Nah, 14 dikurang 6 hasilnya adalah 8. Itu adalah A itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Nah, lalu B itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah modus. Jadi 14 dikurangi 10. Jadi 14 dikurangi 10 hasilnya adalah 4. Nah, semua komponen yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung nilai modusnya. Jadi LMO-nya adalah 12,5 ditambah P-nya 2 dikali A-nya adalah 8 dibagi 8 plus B-nya adalah 4. Jadi 12,5 ditambah 2, ini 8 dibagi 12. Berarti ya sama dengan 12,5 ditambah 2, 8 dibagi 12 hasilnya adalah 0,667. Nah, sama dengan 12,5 ditambah 2 dikali 0,667 hasilnya adalah 1,334. Nah, sehingga nilai modusnya adalah 14,5 ditambah 1,334 hasilnya adalah 13,834. Nah, itu adalah nilai modusnya. Kemudian setelah modus kita akan hitung nilai kuartil. Nah, untuk menghitung nilai kuartil, nah ini adalah rumus dari kuartil. Nah, tadi kan kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, misalkan, nah ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita butuhkan untuk menghitung kuartil. Ada nomor kelas, lalu ada batas kelas, dan ada frekuensi. Nah, misalkan yang pertama kita akan menghitung kuartil pertama. Nah, kalau kuartil pertama berarti K sama dengan 1. Nah, sama seperti modus dan median. Kita harus menentukan dulu kuartil 1 itu ada di kelas keberapa. Nah, K1, nah kita hitung berdasarkan kuartil
tunggal, sama seperti median. Nah, kita untuk menentukan median tunggal, kita hitung kelas median kita hitung berdasarkan median tunggal. Nah, ini juga sama. Untuk menentukan kelas kuartil pertama, kita hitung kuartil tunggalnya. Nah, rumus dari kuartil Q1, karena K-nya sama dengan 1, K dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, kita tinggal ganti K-nya dengan 1, N-nya 50 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 1 dikali 51 adalah 51, dibagi 4 hasilnya adalah 12,75. Nah, jadi kuartil ke-1 ada di urutan ke 12,75. Nah, urutan ke 12,75 itu ada di kelas keberapa? Nah, di sini kan 2 tambah 2 4, 4 ditambah 6 10. 10 ditambah 14 itu 24. Nah, kalau sampai sini kan kelas ketiga baru 10. Nah, berarti urutan ke 12,75 itu ada di kelas ke-4 gitu ya. Ada di kelas ke-4. Nah, 12,75 ada di kelas ke-4, maka kelas ke-4 kita jadikan sebagai kuartil ke-1. Nah, setelah kelas kuartil pertamanya kita dapatkan, maka kita bisa tentukan komponen-komponen ini. Nah, B1 itu adalah batas bawah kelas kuartil. Nah, kelas kuartil pertama batas bawahnya adalah 12,5. Nah, P-nya adalah panjang kelas interval. Jadi P-nya tadi sama 2. Nah, kemudian K-nya kan di sini 1. Lalu N-nya jumlah sampelnya adalah 50. Lalu CFB frekuensi kumulatif ya. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti kan 2 tambah 2 tambah 6. 2 tambah 2 tambah 6 berarti hasilnya adalah 10. Nah, kemudian FQ itu adalah frekuensi kelas kuartil pertama. Nah, frekuensi kelas keempat adalah 14. Nah, setelah semua komponen ini kita dapatkan, maka kita bisa hitung kuartil pertama. Jadi B1 sama dengan 12,5, P-nya adalah 2, lalu dikali K-nya di sini 1, berarti 1/4 dikali N-nya 50 dikurangi CFB-nya adalah 10 dibagi FQ adalah 14, lalu 12,5 ditambah 2 dikali 1/4 dikali 50 hasilnya adalah 12,5 dikurangi 10 dibagi 14. Nah, sehingga 12,5 ditambah 2 dikali 12,5 dikurangi 10 adalah 2,5 dibagi 14, sehingga 12,5 ditambah 2 dikali 0,179. Nah, sama dengan 12,5 ditambah 2 dikali 0,179 adalah 0,358. Nah, sehingga nilai kuartil pertama hasilnya adalah 12,858. Nah, itu adalah cara menghitung kuartil ke-1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai kuartil ke-2. Nah, rumusnya sama. Nah, kuartil kedua kita harus menentukan dulu kelas kuartilnya, kuartil kedua. Nah, untuk menghitung kelas kuartil kedua, nah ini kita hitung dengan menggunakan kuartil tunggal. Jadi Q2 karena kita ingin menghitung kuartil kedua, Q2 sama dengan K dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, K-nya 2 dikali 50 plus 1 dibagi 4, berarti 2 dikali 51 hasilnya adalah 102 dibagi 4 hasilnya adalah 25,5. Nah, data ke kuartil kedua ada di urutan ke-25,5. Nah, data ke-2,5 ada di urutan keberapa? Nah, di sini kan 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 14 24. Nah, 25 berarti ada di kelas kelima. Nah, kelas kelima berarti kita jadikan sebagai kelas kuartil kedua. Nah, kelas kuartil kedua sudah kita dapatkan, maka kita bisa tentukan nilai-nilai komponen yang kita perlukan untuk menghitung kuartil kedua. Jadi B1 batas bawah kelas kuartil kedua. Nah, batas bawah kelas kuartil kedua tadi kan kelas kuartil kedua ada di kelas kelima, batas bawahnya adalah 14,5. Kemudian P-nya adalah 2, K-nya 2, N-nya 50, CFB frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya kan kelas kelima 10, berarti 2 tambah 2 tambah 6 tambah 14 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 24. Nah, FQ frekuensi kelas kuartil kedua itu kan 10. Nah, semua komponen yang sudah kita dapatkan sehingga kita bisa hitung nilai kuartil kedua. Jadi B1 sama dengan 14,5 ditambah P-nya adalah 2
lalu dikali K-nya 2/4 dikali N-nya 50 dikurangi CFB. CFB-nya adalah 24 dibagi FQ-nya adalah 10. Lalu 14,5 ditambah 2 dikali 50 100 dibagi 4 adalah 25 dikurangi 24/10 sama dengan 14,5 ditambah 2. Nah, ini dikali 25 min 24 berarti 1/10 sama dengan 14,5 ditambah 2 dikali 1/10 adalah 0,1 sehingga 14,5 ditambah 2 dikali 0,1 adalah 0,2 sehingga kuartil kedua hasilnya adalah 14,7. Nah, nilai kuartil kedua itu sama dengan nilai median. Nah, untuk perhitungan kuartil ketiga cara perhitungannya kurang lebih hampir sama, begitu juga untuk menghitung nilai desil dan persentil. Nah, itu proses perhitungannya kurang lebih hampir sama. Nah, ini adalah hasil dari kuartil ketiga. Nah, prosesnya kurang lebih hampir sama seperti menghitung kuartil pertama dan kuartil kedua. Nah, selanjutnya akan kita hitung ukuran penyebaran dari data berkelompok. Jadi yang pertama adalah kita akan menghitung nilai variansi dari data berkelompok. Nah, rumus dari variansi itu adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kuadrat dikurangi sigma FI XI dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, untuk komponen-komponen ini juga sama. Sudah kita dapatkan atau sudah kita hitung dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah potongannya. Untuk lengkapnya silakan lihat kembali video bagian kedua dari statistika deskriptif. Jadi di sini yang kita perlukan adalah nomor, kemudian kelas intervalnya, lalu frekuensi FI dikali XI, lalu FI dikali XI kuadrat. Nah, pertama sigma FI dikali XI kuadrat. Nah, berarti kan ini jumlah dari perkalian antara FI dengan XI kuadrat. Nah, ini FI dikali XI kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah hitung FI dikali XI kuadrat. Nah, kelas pertama nilainya adalah 112,5, kelas kedua 180,5. Nah, ini kita jumlahkan sampai ke bawah. Jadi 112,5 ditambah 180,5 ditambah 793,5 ditambah 2551,5 sampai yang terakhir 2661,25. Ini kita jumlahkan. Nah, kita peroleh jumlahnya adalah 11458,5. Nah, kita pindahkan ke sini. 11458,5 dikurang sigma FI dikali XI dikuadratkan. Nah, ini sigma FI XI-nya. Nah, ini adalah FI kali XI. Berapa sigmanya? Sigmanya berarti kan 15 ditambah 19 ditambah 69 ditambah 189 ditambah 155 sampai ditambah 136,5. Nah, jumlahnya adalah 741. Nah, maka 741 ini kita kuadratkan. Jadi kuadratnya terakhir setelah kita dapatkan sigma FI kali XI. Nah, jadi kita dapatkan sigmanya dulu, baru hasil dari sigma itu kita kuadratkan dibagi N. Nah, N itu kan banyaknya sampel ya. Nah, di sini sampelnya atau banyaknya koper tadi adalah sebanyak 50. Berarti dibagi 50. Nah, dibagi N-1 berarti 50 min 1. Nah, sama dengan ini 11458,5 dikurangi 741 kuadrat, itu hasilnya adalah 549081 dibagi 50 dibagi 50 min 1 adalah 49 sama dengan ini kita simpan di sini 11458,5. Nah, di sini dikurang 549081 dibagi 50 itu hasilnya adalah 10981,62 dibagi 49. Nah, kemudian 11458,5 dikurangi 10981,62 hasilnya adalah 476,88 dibagi 49 sama dengan ini 476,88 dibagi 49 hasilnya adalah 9,732. Nah, jadi nilai variansi dari data berkelompoknya adalah 9,732. Jadi tingkat keragamannya kurang lebih kecil gitu ya, karena lebih mendekati titik 0 gitu ya. Hampir mirip lah gitu ya. Jadi selisih antara data dengan rata-ratanya tidak terlalu jauh.
Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Nah, variansinya sudah kita hitung. Hasilnya adalah 9,732. Nah, jadi S, nah simbol dari standar deviasi sampel adalah S. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi standar deviasi adalah akar dari nilai variansi. Jadi S sama dengan variansinya adalah 9,732. Ini jangan dikuadratkan. Jadi standar deviasinya yang 9,732 jangan dikuadratkan karena ini sudah simbol dari nilai variansi. Jadi langsung saja akar dari 9,732. Nah, akar dari 9,732 hasilnya adalah 3,119. Nah, jadi nilai standar deviasi dari 50 buah koper itu sebesar 3,119. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan terkait ukuran deskriptif untuk data berkelompok. Jadi rangkaiannya cukup banyak ya untuk data berkelompok. Pertama kita harus menghitung, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensi, kita buat histogram, poligon, dan ogive. Nah, setelah itu kita hitung ukuran deskriptifnya, min, median, modus, kemudian kuartil, desil, persentil. Lalu untuk ukuran penyebarannya kita hitung nilai variansi dan standar deviasi. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan terkait dengan statistika deskriptif. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.